Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Arut Ganisa Fitra dalam mata kuliah perpindahan panas 1. Kali ini di pertemuan ketiga akan menjelaskan tentang sub CPMK 2. Yang pertama, mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menghitung distribusi temperatur pada dinding datar dan sistem radial setelah diberikan materi pengenalan perpindahan panas konduksi steady state 1 dimensi dengan tingkat pemahaman 100%. Yang kedua, mahasiswa semester 3 jurusan Sistem Pembangkit Energi dapat menyelesaikan persoalan distribusi temperatur pada dinding datar dan sistem radial setelah diberikan materi pengenalan perpindahan panas konduksi steady state 1 dimensi dengan tingkat pemahaman 80%. Jadi sub CPMK 2 ini nanti akan dijelaskan pada pertemuan ketiga dan keempat. Untuk pertemuan ketiga kali ini akan membahas persamaan konduksi dengan hukum Fourier, kemudian konduktivitas termal dan difusivitas termal, kemudian persamaan panas difusi dan distribusi temperatur pada dinding datar. Yang pertama adalah persamaan konduksi, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan 1 dan 2 pada persamaan umum untuk perpindahan panas. Konsep konduksi ini adalah mengacu pada pengangkutan energi dalam medium baik padat, cair, atau gas karena adanya gradien suhu atau perbedaan temperatur antara permukaan yang satu dengan yang lain. Jadi panas di sini akan mengalir dari temperatur yang mempunyai nilai yang lebih tinggi ke temperatur yang nilainya lebih rendah. Mekanisme fisiknya adalah aktivitas atom atau molekul acak. Konduksi diatur oleh hukum Fourier. Pada bab ini akan dipelajari yang pertama rumusan umum hukum Fourier berlaku untuk segala geometri dan berbagai dimensi. Yang kedua, cara mendapatkan distribusi suhu dengan menggunakan persamaan difusi panas. Yang ketiga, bagaimana menerapkan batas dan kondisi awal pada perpindahan panas. Besarnya energi yang mengalir atau Q dipengaruhi oleh yang pertama jenis material atau yang biasa kita sebut konduktivitas termal material dengan simbol K, kemudian sebanding dengan beda suhu kedua permukaan atau delta T, sebanding dengan luas penampang atau A cross kita simbolkan AC, berbanding terbalik dengan panjang benda atau seper L. Nah, dari pengaruh-pengaruh ini maka terumuskan persamaan Q konduksi, yaitu min AC dikali K dikali delta T per L. Untuk lebih memperjelas, pada bagian sebelah kanan bawah ini terlihat adanya batang besi silinder dengan panjang delta X yang sudah diisolasi di semua sisinya memanjang arah X, kemudian dialiri panas arah X yaitu yang disebut Qx, kemudian mempunyai permukaan A yang sama dari ujung temperatur 1 sampai ujung temperatur 2. Kemudian delta T adalah T1 min T2. Nah, dari gambar ini sangat jelas sekali bahwa panas yang mengalir atau Qx ini berbanding dengan luasan dari cross area
kemudian nilai K, serta delta T, perbedaan temperatur dari permukaan sisi 1 dan sisi 2, serta berbanding terbalik dengan panjang benda atau L. Untuk mengingat kembali atau memperjelas, perpindahan panas konduksi terjadi seperti gambar di bawah ini. Pada contoh di slide dapat kita lihat sebuah dinding yang mempunyai area A atau cross area dengan lebar 1,2 meter dan tinggi 0,5 meter. Dialiri Q dari permukaan sisi bagian kiri atau dalam, yaitu temperaturnya 1400 Kelvin, dan sisi bagian luar atau T2 yaitu 1150 Kelvin. Tebal benda tersebut adalah 0,15 meter dengan nilai konduktivitas termal 1,7 watt per meter Kelvin. Nah, dari contoh ini dapat kita hitung besarnya nilai Q yang mengalir melalui luasan W kali H tersebut. Pertanyaannya tadi Q, kemudian asumsinya steady state, konduksi satu dimensi, kemudian nilai K atau konduktivitas termal adalah konstan. Dengan persamaan konduksi dapat kita hitung bahwa min AC dikalikan K dikali delta T per L sama dengan min AC untuk cross area adalah tadi 0,5 dikali 1,2 meter persegi dikalikan konduktivitas termal material 1,7 watt per meter Kelvin dikalikan delta T selisih temperatur T2 dan T1 yaitu 1150 dikurangi 1400 Kelvin dibagi dengan tebal benda 0,15 meter. Tebal benda di sini adalah jarak yang ditempuh panas dari sisi 1 ke sisi 2. Jadi panjang di sini adalah merupakan tebal benda 0,15 meter. Dari perhitungan ini diperoleh nilai Q konduksi sebesar 1700 watt. Untuk nilai Q flux arah X atau kita sebutnya Q flux X, maka Qx sama dengan min AC dikali K dikali delta T per delta X. Atau Q flux X sama dengan Qx dibagi dengan A. Atau nilai Qx arah X dibagi dengan luasan. Karena memang merupakan satuan luasan. Jadi panas Q flux X adalah panas persatuan luas. Q flux X sama dengan min K dikali delta T per delta X. A di sini sudah hilang. Jika diambil limit mendekati 0, bahwa delta X mendekati 0, maka dt per dx sama dengan nilai negatif dibagi positif. Perbedaan temperatur akan menjadi negatif dan panjang benda atau tebal benda menjadi positif, menghasilkan nilai negatif. Sesuai dengan hukum alam bahwa panas hanya bisa mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, atau dengan kata lain bahwa energi akan selalu positif dan perbedaan suhu selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, sehingga nilai dt per dx sama dengan negatif sesuai yang ini. Nah, karena nilai dt per dx negatif dan ada simbol negatif pada persamaan konduksi, maka negatif dikali negatif akan menghasilkan nilai positif atau energi akan selalu positif. Akan tetapi jika tidak diketahui arah aliran, bisa menggunakan persamaan berikut. Qx sama dengan negatif, dalam kurung ini artinya absolut, AC dikalikan K dikali delta T per delta X. Dengan catatan tidak diketahui arah aliran X. Dengan kalor persatuan luas, maka Q flux X sama dengan min kurung buka K kali delta T per delta X.
absolut. Inilah yang disebut dengan hukum Fourier. Dalam kenyataannya, kita harus menghitung perpindahan panas dalam 3 dimensi, yaitu suhu merupakan besaran skalar yang hanya punya besar, tapi tidak mempunyai arah. Sedangkan heat flux merupakan vektor kuantiti dalam koordinat Kartesian. Jadi yang namanya Q ini punya arah atau vektor. Ini adalah bentuk kubus dengan lebar delta X, delta Y, dan tinggi delta Z. Q flux X sama dengan vektor I dikalikan Q flux X plus vektor J Q flux Y plus vektor K Q flux Z. Untuk media isotropik maka Q flux X sama dengan min K dot T per dot X. Kemudian Q flux Y sama dengan min K dot T per dot Y. Kemudian Q flux Z sama dengan min K dot T per dot Z. Jadi dapat kita simpulkan untuk nilai Q sama dengan min K kurung buka vektor I kali dot T per dot X ditambah vektor J dot T per dot Y tambah vektor K dot T per dot Z sama dengan K kali del operator kalikan T, di mana 3-dimensional del operator dalam koordinat Kartesian adalah sebagai berikut. Jadi ini bentuk sederhananya yang di dalam kurung kita sebut del operator yang berisi vektor I, J, K. Baik, untuk pertemuan persamaan konduksi cukup sampai di sini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.